Bapak-bapak yang mohon Allah Subhanahu wa taala, hari ini pas malam Jumat kemarin dan masih hari ini itu bertepatan dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa urgensinya? Apa pentingnya kita selalu membaca kisah daripada Nabi Agung, Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang termulia dan teragung kecuali junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita cross check, kita dalami, kemudian kita simak, kita ulang lagi bagaimana kisah seorang Nabi Muhammad yang teragung. Kelahirannya itu sangat dahsyat. Ketika sudah memasuki bulan Rabiul Awal, tanggal 12, kesepakatan daripada ulama, malam menjelang subuh di kota Mekah ada rumah yang amat sederhana, tidak mempunyai listrik yang sekarang kita bisa nikmati. Malam itu menjelang subuh, tiba-tiba turun cahaya yang sangat terang, seperti cahaya yang amat terang. Cahaya itu melewati negeri Syam. Negeri Syam itu langsung masuk ke Mekah, dan di situ ada namanya kerajaan Bushra. Namanya kerajaan Bushra. Itu ada di negeri Syam. Malam 12 Rabiul Awal itu cahaya itu lewat ke sana, terus masuk ke Makkah. Menjelang subuh, apa? Udah. Nah, begitu udah selesai, cahaya itu keluar persis malam itu menjelang subuh, lahir seorang anak yang luar biasa dan dinanti-nantikan alam semesta. Di dalam kitab Maulid yang tadi dibacakan, saya artikan terjemahannya. Ketika Rasulullah SAW lahir malam 12 Rabiul Awal, diceritakan di sini hadara ummahu lailata maulidihi Asiyah. Malam itu Allah izinkan yang namanya Siti Asiyah, istri Fir'aun, manusia yang pernah mengaku Tuhan, itu istrinya solehah, namanya Siti Asiyah. Beliau diminta oleh Allah untuk mendampingi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudusiyah. Kemudian Allah mengutus wanita suci yang bernama Siti Maryam, kemudian minal hadiratil qudusiyah, bersama sejumlah bidadari yang Allah utus. Di saat Rasulullah SAW lahir, maka maktu'an, dikatakan maktu'an. Kalau bapak-bapak lihat saudaranya ngelahirin, atau yang sedang begitu lahir yang sedang ada di sampingnya, itu ada yang namanya tali pusat, ya. Namanya apa tuh? Ari-ari. Ketika Rasulullah SAW lahir, itu maktu'an, itu terputus tali ari, langsung terputus tali ari-arinya. Kemudian yang kedua, saking istimewanya Rasulullah SAW lahir di muka bumi ini, makhulan, jabang bayi ini apa ya, bercelak. Apa bercelak tuh? Matanya itu sudah ada apa ya, celak, apa sifat. Kalau di Arab tuh suka pakai itu tuh, celak mata. Kalau sekarang pacar ya, namanya pacar. Nah, celak mata, makhulan. Kemudian apa? Setelah sudah celak, Rasulullah SAW itu mahtunan.
tidak ada jabang bayi di dunia ini, dimulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, tidak ada satu jabang bayi pun yang sudah terkhitan, udah disunat kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahirannya amat istimewa, kelahirannya amat menakjubkan, kelahirannya membuat alam semesta itu bergembira, dia bahagia. Nurun bil kaunil alamina, cahaya itu memenuhi semua alam semesta. Semua alam semesta itu dikitari oleh cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika semuanya menyaksikan keajaiban lahirnya Rasulullah SAW, beliau dalam keadaan sajidan, dalam keadaan sujud, sajidan, hamidan. Begitu sujud, beliau langsung kepalanya itu agak nongak dikit. Dalam kitab berjanji kepalanya dikit. Hamidan, syakiron, bersyukur kepada Allah bahwa telah lahir seluruh makhluk seorang Nabi Agung yang akan menyempurnakan agama Allah. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, agama yang dibawa oleh para Nabi sebelumnya belum sempurna, maka Rasulullah SAW akan menyempurnakan agama yang dibawanya. Pertanyaan yang pertama adalah mengapa kita selalu ingin mendengarkan kisah Rasulullah? Mengapa? Karena itu cinta. Tadi kita baca kitab Maulid Berjanji setebal ini, itu isinya tidak lain tidak bukan adalah pujian, sanjungan, junjungan tinggi, pujian yang amat dahsyat saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Berjanji ini dikarang oleh Sayyid. Yang namanya Sayyid itu udah pasti keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Ja'far, lahir di Al-Barzanja, dekat negara Turki itu. Namanya ada desa kecil namanya Al-Barzanja. Maka dinisbatkan di tempat kampung halamannya Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Di dalam kitab Berjanji ini semua pujian hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberikan kekayaan oleh Allah karena sebab beliau menulis kalimat-kalimat yang kesannya cinta kepada baginda Rasulullah SAW dari mulai kelahirannya sampai beliau wafatnya. Semua ada di sini. Semua ada di sini. Sekelumit saya ceritakan seringkasnya supaya kita tahu persis bahwa perjuangan Rasulullah itu dimulai begitu beliau telah lahir, masih di dalam kandungan Sayyidah Siti Aminah. 5 bulan beliau ditinggal oleh ayahandanya. Ayahandanya tidak ada. Lahir di tanggal 12 Rabiul Awal, Sayyidah Aminah punya kakek namanya Abdul Muthalib. Dari jauh Abdul Muthalib melihat cahaya itu terang benderang. Kayu bakar yang beliau pegang itu dilemparnya. Ini cahaya apa ini? Beliau lari langsung. Pada malam itu menjelang pagi semua berhala-berhala itu rontok semua. Yang digantung di Ka'bah rontok semua. Api yang ada di Persia, api abadi, itu padam seketika. Sangat dahsyat dan takjub. Luar biasa kelahiran seorang bayi yang bernama Muhammad, yang dinantikan oleh Sayyidil Alamin wa Zukhrufah, dinantikan oleh seluruh umat Nabi Muhammad, termasuk para nabi, para rasul zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Semuanya menanti kerinduan kepada Rasulullah SAW. Wa nurul anwar kaunil ardi was samawat,
cahayanya memenuhi langit dan bumi. Nurul anwar kaukainil ardi was samawat. Semua tidak ada yang tidak terlewat dengan cahaya baginda Rasulullah SAW, kecuali apa? Rasulullah SAW dinantikan. Singkat cerita Bapak. Kalau dulu sebelum Rasulullah diutus, dari zaman Nabi Adam sampai Isa, kalau ada umatnya yang berbuat maksiat, durhaka sama Allah, langsung Allah azab. Benar. Dari kisah-kisah yang ada di Al-Quran, semua nabi yang diutus oleh Allah untuk mensyiarkan agama Allah kepada kaumnya, ketika kaumnya durhaka, membantah, membangkang nabinya, Allah langsung azab seketika. Lihat di daerah Sodom, begitu diingatkan, diajak kepada Allah, nggak mau, dihancurkan, bumi dibelah, kemudian dikirimkan batu yang panas, bumi dibolak-balik begini Pak. Di dalam surah Al-Baqarah, Sodom satu negeri, dibalikan bumi gini, semua hancur dan binasa, tak ada satupun yang tersisa. Itu zaman Nabi. Setiap Nabi yang diutus oleh Allah, ketika kaumnya membantah, membangkang, berbuat dosa kepada Allah, langsung disiksa. Ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah menjadi Nabi, menjadi Rasul, mengajak umatnya kepada Allah, menyempurna agama Allah, di saat umatnya banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, ada nggak Allah langsung azab? Pernah ada? Ada orang yang ninggalin sholat dengan sengaja langsung diazab nggak? Enggak. Anak yang durhaka kepada orang tua diazab? Enggak. Yang berbuat maksiat, umat Nabi Muhammad itu tidak pernah disiksa oleh Allah langsung. Laki-laki senang dengan laki-laki, sekarang ada nih, enggak diazab oleh Allah. Yang perempuan dengan yang perempuan berbuat di zaman Nabi Lut, itu enggak diazab sama Allah. Apa sebab? Kenapa kok Nabi sebelumnya langsung diazab oleh Allah, sementara kita umat Nabi Muhammad yang berbuat maksiat zaman dulu dosanya ada di zaman sekarang, tapi Allah tidak mengazabnya? Kenapa? Karena Allah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah cinta kepada Rasul, kita nggak diazab Pak. Kalau bapak-bapak lihat di surat Wadduha, itu ada ayat ke-6 tuh. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Ya Muhammad, aku izinkan apa yang membuat permintaanmu aku ridhoi. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Bahasa bebas begini, hai Muhammad, mintalah apa yang kau minta, aku pasti ridho. Bapak tahu permintaan Rasulullah? Bapak tahu permintaan Rasulullah apa? Rasulullah tidak meminta kekayaan untuk keluarganya. Rasulullah tidak meminta keselamatan dari api neraka untuk keluarganya, tidak. Rasulullah tidak meminta apapun juga untuk keluarganya. Yang beliau minta kepada Allah begitu turun ayat walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda, surah Ad-Duha, apa yang beliau minta kepada Allah? Perhatikan Pak. Begitu turun surat Wadduha, berbunyi ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, langsung Allah memberikan sinyal, Rasul berdoa, ya Allah, aku minta kepadamu yang pertama, tolong jangan kau azab umatku, kau siksa umatku seperti kaum-kaum Nabi sebelumku. Bayangin Pak, Rasul bukan untuk keluarganya, Rasul bukan untuk sahabatnya Pak sama semasa beliau hidup, tapi Rasulullah SAW ketika diminta oleh Allah, apa yang kau inginkan ya Muhammad, yang pertama Rasul minta, ya Allah, jangan kau siksa umatku ketika ia berbuat maksiat dan dosa kepadamu.
Apa jawab Allah? Iya. Ya Allah, yang kedua saya mohon kepadamu ya Allah. Dengan tangisan. Begitu tangisan bahagia Rasulullah SAW. Rasulullah bahagia. Ya Allah, ya Allah, jangan kau siksa umatku dan masukkan ke dalam api neraka. Jangan sampai umatku satu pun juga masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Karena cintanya Rasul kepada kita, dibela kita, diutamakan kita dibanding keluarganya dan keturunannya. Lalu kenapa alasan kita tidak mencintai Rasul secara banyak, secara penuh? Kenapa kita tidak mencintai Rasul melebihi diri kita? Sampai Rasulullah diturunkan ayat wala saufa yu'tika rabbuka fadarallah, bukan untuk Rasulullah, bukan untuk dirinya, bukan untuk sahabatnya yang berjuang bersamanya, bukan untuk istrinya, bukan untuk anaknya yang dicintainya, bukan untuk cucu-cucunya, bukan. Yang belum minta ada, ya Allah, yang pertama, jangan kau siksa umatku. Karena Rasulullah tahu, Pak, Rasulullah tahu banyak nanti di akhir zaman umat-umatnya yang meninggalkan perintah Allah, umat-umatnya yang melanggar segala larangan Allah. Karena permintaan Rasulullah SAW, minta nanti barangkali ya Allah di akhir hidupnya ada umatku kembali ke jalanmu ya Allah, menyadari dengan dosa-dosanya ya Allah. Tunggu dia ya Allah, tunggu mereka ya Allah sebagai umatku. Barangkali umatku di akhir hidupnya dia kembali ke jalanmu ya Allah, minta ampun kepadamu ya Allah, taubat kepadamu ya Allah. Maka dari itu ya Allah, jangan kau siksa umatku nanti di akhir zaman, di saat aku tidak ada di tengah-tengah mereka, seperti umat-umat sebelum nabiku yang kau utusnya. Bayangin, kita dicintai, dirindukan, ketika ada ayat tersebut, yang diingat siapa? Kita ini, Pak, yang diingat kita. Tadi dibacakan surat, dikatakan kitab berjanji, nasabuntah sibul ula bihulahu, nasab beliau dari bapaknya Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib, terus sampai Adnan, terus sampai Nabi Adam, semuanya nasabnya itu semua tidak pernah terjerumus dalam perzinahan. Tarakus sifah, nggak ada, tidak ada. Rasulullah SAW amat mencintai kita. Ada satu hadis ketika Rasulullah SAW sedang memberikan wasiat, memberikan nasihat, datang orang kampung pedalaman Arab, namanya Baduy, namanya Ajam, orang Baduy, orang dusun pedalaman, datang ke Rasulullah SAW, datang langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata orang tersebut? Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah. Sahabat kaget, sahabat terperanjat. Kenapa orang ini datang tiba-tiba tanpa permisi langsung menghadap Rasulullah SAW, bertanya, Mas, mata sa'ah, kapan kiamat datang ya Rasul? Sahabat terperanjat. Nabi tersenyum dan melihat ekspresi semua sahabatnya di samping kiri kanan Rasulullah SAW. Nabi lihat semua sahabat, ada yang terperanjat, ada yang gregetan. Ada orang tiba-tiba datang, ja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi majlisih. Datang orang Arab Baduy, pedalaman pedesaan yang sangat dalam, datang ke Rasul menghadap Rasulullah, langsung datang bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat datang ya Rasul? Maka Rasul menjawab, ma'adatta,
madis sa'ah. Kalau kamu bertanya itu, apa yang kamu persiapkan bekalmu untuk menghadapi kiamat tiba? Ma'adatas sa'ah, apa yang kamu siapkan? Sahabat terdiam. Apa jawab orang ini? La syai', saya tidak punya apa-apa. Sahabat gregetan. Kalau bahasa kita ini kurang ajar amat, tiba-tiba berani banget ngomong, kita aja nggak berani ngomong. Dijawab lagi, ma'adatas sa'ah, apa yang kamu persiapkan sampai kamu bertanya seperti itu? Maka orang Badui ini, Arab Badui ini menjawab, la syai'. Walakin ya Rasulullah, perhatikan Pak jawabannya, walakin Rasulullah inni ahabballahu wa rasuluh. Saya nggak punya apa-apa. Yang saya punya ya Rasulullah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul engkau ya Rasulullah. Begitu mendengarkan ucapan jawaban daripada orang Arab ini, Rasulullah langsung menangis, Pak. Rasul duduk diam sambil menangis sebentar. Maka beliau bersabda, qala ma'a man ahbabta. Rasul menangis agak lama. Kemudian beliau kepalanya naik, langsung menjawab, ma'a man ahbabta. Benar, siapa yang cinta kepada sesuatu, cinta kepada seseorang, maka dia nanti akan bersamanya kelak di yaumil akhir kelak. Kita mau bersama Rasulullah, ingin melihat wajahnya, ingin melihat suaranya, ingin ditatap Rasulullah, ingin dipanggil oleh Rasulullah. Yang pertama, kata Nabi, man shalla alayya salatan kataballahu ala ummatik. Siapa orang yang berselawat kepadaku sebanyak-banyaknya dengan membaca selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak-banyaknya, wajabat lahu syafaati, orang itu berhak mendapatkan syafaat dariku. Tidak cukup dengan salawat. Yang kedua kata Nabi, apa yang Allah perintah dan Allah larang, dan apa yang aku tinggalkan untuk kalian, tuntunan, pedoman, pegang kuat-kuat. Kalau bapak-bapak udah tahu, terima ilmu, itu ilmu sesungguhnya bukan dari saya, Pak, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita, saya ingatkan kembali, karena kita ini akhir zaman, umat akhir zaman. Kata Nabi, orang yang duduk lebih baik daripada orang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Orang berlari lebih baik daripada orang yang naik kendaraan. Kata Nabi, sayati zamanun ala ummati min awanin min ahli walakin ahlak. Akan datang di akhir zaman nanti ada sekelompok orang yang mengaku-ngaku keluargaku, walakin ahlan, tetapi sesungguhnya dia bukan keluargaku. Kita ini udah dianggap saudara sama Nabi. Jangan menjauh dari Nabi. Jangan pernah bosan mendengarkan sabda Nabi. Jangan pernah bosan mendengarkan kisah-kisah Nabi, kisah Rasulullah dari mulai lahirnya sampai wafatnya. Kalau jika kita ingin bersama orang yang kita cintai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah menangislah untuk Rasulullah, berdoalah untuk Rasulullah. Kalau bisa berselawatlah untuk Rasulullah sampai kita menangis, karena itu bukti bahwa kita amat cinta kepada Rasulullah. Wajib, kata Nabi, wajabat lahu syafaati, orang yang menangis untukku, kata Nabi, dia berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah,
salamun alaik ya rafi'al syamni wad daraji عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita ada yang tidak lama lagi mungkin maka kesempatan kita perbanyak membaca salawat. Apa yang kita bisa apa salawat itu yang kita salawat. Bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bisa sallallahu ala Muhammad, bisa ya habibi ya Rasulullah, bisa kita baca. Karena tidak ada nabi yang bisa mensyafaati manusia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para manusia datang ke Nabi Adam menolak, "Jangan saya, karena saya pernah diusir oleh Allah dari surga karena satu kesalahan saya." Pindah lagi semua umat manusia menuju Nabi Nuh. "Ya Nuh, kami minta syafaat, jangan saya. Saya punya istri, anak yang durhaka, yang Allah laknat, yang Allah binasakan, jangan ke saya. Saya bukan nabi yang bisa memberikan sama pertolongan syafaat. Coba pergi ke Nabi Ibrahim." Semua rombongan manusia datang ke Nabi Ibrahim. "Ya Nabi Ibrahim, tolong kami, syafaati kami." Apa kata Nabi Ibrahim? Jangan ke saya. Saya punya bapak yang durhaka kepada Allah. Saya punya bapak yang pembuat patung berhala. Jangan ke saya. Saya nggak pantas dan saya nggak bisa. Datang ke Nabi Isa yang terakhir. "Ya Isa, engkaulah ruhullah, engkaulah kekasih Allah. Tolong kami ya Isa, minta syafaat kepada Allah." Nabi Isa nggak bisa juga. Apa kata Nabi Isa? "Datangilah kalian kepada umat, kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak bisa. Datanglah ke Nabi Muhammad, karena ia yang berhak mendapatkan syafaat nanti yang Allah berikan haknya untuk seluruh umat manusia." Bapak-bapak, demi Allah, meskipun kita di umat akhir zaman, nanti yang pertama kali dihisap adalah kita duluan, Pak. Umat Nabi Adam belakangan, Nabi Nuh belakangan. Nanti yang pertama kali yang dihisap itu umat Nabi Muhammad dulu, baru umat yang lain. Enak gak? Maka kita siap-siap. Jangan pernah melewatkan hari demi hari, meskipun kita bekerja, kita kemanapun, jangan lupa kita lupakan baca salawat sama Nabi. Jangan pernah. Tetap kita ikuti tuntunannya, tetap kita ikut ajarannya. Sebab tidak ada lagi jalan sampai kepada Allah kecuali melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah menduga seseorang merasa sampai kepada Allah tapi dia tidak pernah mengikuti petunjuk, pedoman, tuntunan dari Rasulullah sallallahu, tidak akan sampai. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad kepada mereka itu yang menyangka telah sampai kepadaku, kata Allah, kalau mereka cinta kepadaku, kata Allah, ikuti jalanmu terlebih dahulu baru mereka akan sampai kepadaku. Jadi jangan ngaku-ngaku kalau ada orang yang bisa sampai kepada Allah itu bohong. Demi Allah bohong. Kalau orang yang ingin sampai kepada Allah, dia harus melalui pintu tuntunan pedoman dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, untuk apa engkau diciptakan?" Ketika Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, untuk apa kau diciptakan?" Apa jawab Nabi? "Untukmu, ya Allah. Untukmu." Baik, kalau gitu saya kembali bertanya,
aku ini untuk siapa ya Muhammad? Allah bertanya kepada Nabi, kalau begitu, kalau engkau kuciptakan untukku, lalu aku ini untuk siapa? Nabi terdiam. Nabi terdiam, enggak berani menjawab. Ya Muhammad. Nabi mengangkat kepalanya. Irfa' ra'sak. Ya Muhammad, aku untuk umatmu yang liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Kata Allah, aku ini untuk umatmu yang berselawat kepadamu ya Rasulullah. Bayangin. Jangan pernah kita mengabaikan ketika ada mengucapkan, menyebut nama Nabi Muhammad, kita nggak menjawab Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jangan. Udah jelas ketika Allah berkata ya Muhammad, kalau engkau untukku, lalu aku untuk siapa? Nabi nggak bisa jawab, Pak. Akhirnya Allah berfirman, ya Rasulullah, aku ini untuk umatmu yang bersalawat kepadamu. Bayangin, liman yusalli wa yusallim alaika, untuk umatmu ya Rasulullah, aku ini untuk umatmu yang bersalawat kepadamu. Itu aku. Sebuah legitimasi, sebuah legitimasi yang nggak bisa dibantah. Jangan pernah, Bapak-bapak sekalian, duduknya kita di majelis ilmu ini nggak sia-sia. Duduknya kita di situ nggak sia-sia. Karena yang kita kaji adalah semua sabda-sabda Rasul. Karena yang kita kaji adalah semua perilaku Rasul. Karena yang kita kaji adalah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lapar mungkin bisa setengah hari, ya, atau 1 hari, ya. Pernah 1 hari? Pernah. Rasulullah, Pak, itu 3 hari nggak makan. Ya Allah. Rasulullah tuh 3 hari nggak makan, Pak. Sayyidah Aisyah juga nggak makan. Padahal Jibril sudah menawarkan gudang kekayaan alam semesta ini, udah dipegang, dikasih Rasulullah. Rasulullah nolak. Dalam keadaan lapar, yang diingat itu bukan siapa-siapa, Pak, kita yang diingat. Rasul sampai kurus, pucat. Kalau Rasul mau, dia bilang sama sahabat nabinya yang dicintai, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, saya lapar. Ngomong begitu aja, jangankan makan, emas, perak, dinar, dirham dikasih sama Abu Bakar. Kenapa Rasul tidak pernah mengucap seperti itu? Karena kemiskinannya. Kenapa Rasul nggak pernah bilang sama sahabat yang kaya-kaya itu? Apa sebab? Karena Rasul tidak pernah menjual kemiskinannya kepada siapapun juga. Rasulullah tidak pernah selama hidupnya menjual kemiskinannya kepada sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Ketika Rasulullah sholat, Allahu Akbar, bunyi kretek-kretek, Sami Allahu liman hamidah, kretek-kretek. Sahabat Nabi itu yang utama berjejer saf terdepan. Selesai salam, Assalamualaikum, ditanya sama Umar, ya Rasulullah, tadi kenapa? Apakah engkau sakit ya Rasul? Tadi kami mendengar bunyi tulang-tulangmu, apakah gerangan ya Rasulullah? Nabi diam. Umar penasaran, ya Rasulullah, saya bertanya, apakah engkau sakit? Rasul diam. 3 kali Umar bertanya, ya Rasulullah, kami Abu Bakar, Umar, Utsman, Ammar bin As, Zaid bin Sabit, Ibnu Abbas, semua dengar bunyi itu ya Rasulullah. Kami bertanya, apakah engkau hari ini sakit ya Rasul? Akhir Nabi buka bajunya, dibuka. Di situ ada batu-batu diikat di perut Nabi yang kecil-kecil, diikat, batu kerikil diikat. Apa ini ya Rasulullah? Kenapa begini?
Rasulullah senyum tapi belina air mata. Sahabatku, saya udah nggak makan 3 hari, ya Allah. Saya nggak makan 3 hari. Umar, Utsman, Ali sedih. Kenapa nggak minta ya Rasul? Kami siap. Jangankan makanan, nyawa pun kami berikan untukmu. Apa kata Nabi? Aku tahu kalian mencintaiku. Aku tahu. Aku tahu kalian mencintaiku. Di saat aku lapar, aku sabar. Jangan sampai lapar yang aku rasakan ini juga dirasakan oleh umatku di akhir zaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semua Rasulullah, gak ada Rasulullah buat kita, Pak. Kata oleh sahabatku, rasa laparku ini jangan sampai dialami umatku nanti di akhir zaman. Jangan sampai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina 1400 tahun beliau menyebut nama kita umatku. Cuma kita, Pak. Enggak ada lagi. Beliau memohon ampun kepada Allah buat kita. Bukan buat keluarganya, bukan buat keturunannya. Rasul buat kita. Berdoa buat kita. Rasulullah menunggu kita, Pak. Rasul menunggu kita di timbangan. Rasulullah menunggu kita di jembatan Shiratal Mustaqim. Rasul menunggu kita di ujung pintu neraka. Rasul gak ingin ada umatnya yang masuk ke dalam nerakanya Allah. Rasul gak ingin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah. Mohon maaf Bapak, ini bukan mengada-ada, tapi inilah mungkin bagian ekspresi kita semua, bukan saya. Kita semua rindu kepada Rasulullah. Kita pengen dipanggil oleh Rasulullah, umatku. Kemudian sahabat Nabi itu semua menangis ketika mengatakan, rasa laparku biarkan terjadi. Aku ingin umatku di akhir zaman itu tidak ada yang lapar. Bayangin Pak, 4.400 tahun udah ditanggung. Yang bapak-bapak dengar di mana-mana penceramah, dai suka menyebut ayat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul utusan dari Allah untuk kalian, dari kaum kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma'anittum, terasa berat bagi beliau. Semua ditanggungnya untuk kita. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau hanya kepingin kita ini jadi umat yang hanya beriman kepada Allah. Beliau kepingin kita selamat dari nerakanya Allah. Beliau kepingin kita umat di akhir zaman ini kumpul bersama beliau. Beliau kepingin, Pak. Sungguh rugi orang yang tidak datang ke majelis ilmu. Sungguh rugi orang yang tidak mendengar kisah Rasulullah. Sungguh rugi orang yang tidak mendengar kisah sedihnya Rasulullah. Sungguh rugi orang yang tidak merasakan kerinduan kepada Rasulullah SAW. Sungguh rugi, amat rugi sekali. Ya Allah, kita lah yang beruntung, Pak. Kita yang beruntung, insya Allah. Amin ya Rabbal. Saya tutup ya Pak. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, hari ini di malam tanggal 12 Rabiul Awal, kami semua mohon ya Allah, khususnya majelis jamaah Al-Karamah, ridhoi kami ya Allah, izinkan kami ya Allah masuk dalam rombongan Rasulullah SAW. Kami semua ingin mendapatkan syafaat dari kekasih-Mu ya. Kami ingin melihat wajahnya ya Allah. Beliau cinta kepada kami, kami pun akan mencintai beliau dengan kadar kami cinta kami yang tak seberapa ini ya Allah. Jadikan cinta kami yang tak seberapa ini menjadi modal untuk kami bersama dengan Rasulullah, dipanggil dengan Rasulullah, berjalan dengan Rasulullah, dan masuk ke surganya Engkau ya Allah bersama-sama Rasulullah SAW. Kami tidak pernah berjumpa kepadanya, tidak pernah melihat wajahnya, tidak pernah mendengar suaranya, dan tidak pernah mencium tangannya ya Allah. Kami hanya mendengar sabda-sabdanya, kami hanya mendengar kisah-kisahnya Allah, hanya untuk menambah mahabbah kami kepadanya ya Allah. Tambahkan cinta kami kepadanya ya Allah. Terimalah salawat kami untuknya ya Allah. Terimalah segala kekurangan kami ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami jika kami berbuat kesalahan dan dosa, jika kami berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Kamilah manusia yang paling lemah ya Allah. Kuatkan kami dengan junjungan kami ya Rasulullah. Kuatkan kami ya Allah dengan segala yang kami miliki, ilmu yang makin dekat dengan jarak kepada Rasulullah SAW. Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah semua umat Nabi Muhammad. Warham ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah semua umat Nabi Muhammad. Wansur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tolonglah seluruh umat Nabi Muhammad. Wajibur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, lipat gandakanlah segala kebaikan seluruh umat Nabi Muhammad. Wastur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib-aib semua umat Nabi Muhammad. Allahumma akhrij min ummati Sayyidina Muhammad makhrajan. Ya Allah, berikanlah jalan keluar dengan sebab kecintaan kami, dengan salawat kami untuk Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami yang telah ada maupun yang telah tiada. Jika orang tua masih ada, kami masih ada ya Allah, panjangkan usianya tanpa kepadamu ya Allah, jauhkan dari segala mara bahaya Allah. Dan jika orang tua kami telah tiada, tempatkan mereka di sisimu yang lain ya Allah. Jadikan salawat kami pada malam hari ini ya Allah pahala untuk orang tua kami ya Allah di alam kubur ya Allah. Jadikan mereka semua taman-taman surgamu ya Allah. Berikan cahayanya ya Allah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat ya Allah. Jadikan taman-taman menjadi lapang sebagaimana jadi Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.